sehingga kita senantiasa dapat melaksanakan ibadah kita kepada-Nya. Amin ya rabbal alamin. Pada ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita kembali mengisi waktu atau malam Ramadan kita untuk mendengarkan pengajian. Pada malam hari ini insyaallah kita akan mendengarkan pengajian bersama Ustaz Khairul Abrar SAG yang tema Tanda Allah Mencintai Hamba-Nya. Namun Bapak dan Ibu, sebelum kita mendengarkan pengajian pada malam hari ini bersama Ustaz kita tampilkan dulu dari jilid kita, yaitu Muhammad Fardan Al-Hafiz, utusan dari Pondok Pesantren Sumatera Tawalid Marabek Bukit Tinggi Agam Provinsi Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi Rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hamdan syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita hingga kita dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan hingga kita dapat berkumpul di Masjid Surabaya yang sama-sama kita cintai ini. Amin. Salawat dan salam marilah kita berikan kepada buah hati Aminah, anak dari Abdullah, pemuda padang pasir yang mana telah membawa kita dari zaman onta sampai ke zaman Toyota, dari zaman keledai hingga zaman keledai, dari zaman jalan kaki hingga Kawasaki, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantap. Dengan menyebutkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fardan Al-Hafiz dari Pondok Pesantren Sumatera Tawalid Marabek. Baiklah, mari masuk ke judul kuliah saya yang berjudul Istiqamah. Istiqamah itu yang berarti teguh pendirian. Ada kisah seorang sahabat Nabi yang bernama Ummu Maktum. Ia adalah seorang yang tunanetra atau buta. Jadi rumahnya ke Masjid Nabawi itu sangatlah jauh. Karena ia buta, seringlah dia tersandung ataupun terjatuh. Suatu hari saat dia hendak pergi ke Masjid Nabawi, tersandunglah kakinya dengan batu dan mukanya penuh darah. Dia melanjutkan perjalanan ke masjid. Saat dia hendak pulang, datanglah seorang pemuda yang menolong Ummu Maktum dalam perjalanan pulang. Saat pemuda ini mengantarkan pulang, dia juga saat Ummu Maktum hendak pergi ke masjid, dia juga yang menemani Ummu Maktum dan menolong Ummu Maktum pergi ke masjid. Berulang-ulang kali pemuda ini menolong Ummu Maktum. Ummu Maktum hingga terheran dan bertanya kepada pemuda tersebut, "Wahai pemuda, siapakah engkau?" Pemuda itu tetaplah diam. Yang kedua kalinya Ummu Maktum bertanya, "Wahai pemuda, siapakah engkau?" Pemuda tersebut tetaplah diam. Yang ketiga kalinya Ummu Maktum berkata, "Engkau tidak memperkenalkan dirimu. Jadi siapakah engkau?" Pemuda tersebut menjawab, "Saya adalah hamba Allah Iblis." Terkejutlah Ummu Maktum dan Ummu Maktum berkata, "Wahai hamba Allah Iblis, kenapa engkau membantu saya untuk berjalan ke masjid? Karena bukankah itu adalah yang engkau berkai?" Karena saat lalu pemuda itu menjawab, "Saat engkau terjatuh, Allah mengampunkan separuh dari dosamu." Amin. Maka
jika engkau berjatuh sekali lagi, hapuslah segala dosamu. Amin. Aku tidak ingin segala dosamu habis. Habis. Aku ingin ada temanku di neraka. Habis. Jadi pesan yang dapat kita sampaikan di dalam cerita ini adalah setan sifat setan ini, Bapak Ibu. Marilah kita jauhkan sifat ini karena jika Bapak Ibu meniru sifat ini maka tertawalah iblis dan iblis senang karena ada teman yang di neraka. Habis. Mungkin hanya segini pertanyaan saya. Jika ada salah, tolong maafkan. Yang benar tiba dari Allah dan yang salah tiba dari saya sendiri. Mohon maaf. Mohon maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. Artinya, ambillah zakat dari harta mereka untuk membersihkan harta dan diri mereka. Quran Surah Taubah ayat 103. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jemaah teri yang berbahagia, puji dan syukur, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat dan rahmat-Nya kepada kita semua. Salawat yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan ke zaman kecerdasan seperti yang kita rasakan pada malam hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jemaah tari yang berbahagia, perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki. Pendidikan saya kelas 8 SMP Negeri 12 Kabupaten Solo Selatan. Saya tampil pada malam hari ini untuk praktek dakwah utusan dari Mubalik-Mubalighah Permata Hati Kabupaten Solo Selatan. Judul ceramah pendek saya pada malam hari ini adalah bahaya tidak berzakat. Secara bahasa, zakat artinya suci dan bersih. Sedangkan secara istilah, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta kita di jalan Allah apabila sudah sampai senisab, atau pertama zakat maliyah, yang kedua zakat fitrah. Zakat maliyah adalah zakat harta. Apabila harta kita sudah mencapai 96 gram emas, maka wajib dikeluarkan 2,5% apabila sudah 1 tahun dimiliki. Yang kedua, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat diri sendiri yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim semenjak bulan Ramadan sampai sebelum khatib naik mimbar pada saat Idul Fitri. Ada dua keuntungan membayar zakat. Yang pertama, sebagai pembersih harta dan jiwa. Yang kedua, sebagai ladang pahala di akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jemaah tari yang berbahagia. Dan ada dua akibat orang-orang yang akan berzakat. Yang pertama, harta yang tidak disebut. Yang kedua, harta yang tidak dizakatkan akan menjadi ular berkepala hitam yang akan mematok kepala orang-orang yang akan berzakat tersebut sampai cair. Oleh karena itu, marilah bapak-bapak, ibu-ibu, kita belanjakan sebagian harta kita di jalan Allah dengan cara berzakat dan bersedekah. Demikianlah ceramah pendek yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Main-main ke Tanjung Pinang, tagak sabanta di tepi banda, jawablah salam Ustazah Minang, dan banamo iska restu Amanda. Assalamualaikum.
ramai yu bapaga nan jotali salam pertamo kurang samangai ambo ulangi sekali lagi. Asatu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da amma ba'du. Bapak pengurus masjid yang saya hormati, angku nenek mama, alim ulama cadiak pandai, suluh bendang dalam nagari. Kok kapai tampe batanyo, kok pulang tampe pabarito. Yang saya hormati, pemuda dan pemudi harapan bangsa dan negara yang saya banggakan. Nan bak kato papit, nan bak kato papatah minang ngapa jibu, tak tahu maka tak kenal mangkue kenalan. Perkenalkan, saya Iska Restu Amanda, berasal dari kota Solo. Jadi, kok sempat bapak ju ibu, pai main ke kota Solo, bapak ibu cikok se, rumah nan batingke, oto nan bangkile, itu rumah tetangga bapak ibu-ibu. Saya berasal dari Pondok Pesantren Dr. Muhammad Nasir, Alahan Panjang, Batu Bagiria, Kecamatan Lomba Gumanti, Provinsi Sumatera. Dan saya kesini ada 3. Yang pertama adalah untuk melatih mental saya agar dapat berdiri di depan umum. Yang kedua, Pondok Pesantren Dr. Muhammad Nasir merupakan salah satu panti asuhan terbesar di Kabupaten Solo. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, Ananda meminta infak dan sedekah terbaik dari bapak-bapak ibu semua. Yang ketiga, yaitunya untuk menjalin tali silaturahmi. Adapun judul tausiah Ananda pada kesempatan kali ini adalah 2 golongan manusia yang mustahil masuk surga. Manusia itu memang aneh, bapak-bapak ibu-ibu. Kenapa dikatakan aneh? Sebab setiap kali disuruh memilih antara mau masuk surga atau masuk neraka, pasti mereka tahu neraka. Apa-apa nyo masuk surga atau neraka? Ambo pun nyo masuk surga apa-apa ibu-ibu. Cuman bedanya sakete, agak dulu ambo sakete masuk surga. Amin. Dua golongan manusia yang mustahil masuk surga, yang ternyata telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, bahwasanya 2 golongan ini tidak akan pernah masuk surga. Katanya mau masuk surga, tetapi sikap serta perbuatan mereka malah mencerminkan perbuatan-perbuatan ahli neraka. Dan jika 2 golongan ini masih memaksa mau masuk surga, masih mau duduk di atas surga, maka ada onta ke dalam lubang jarum. Apakah kita bisa? Ya, tentu saja jawabannya tidak. Jangankan memasukkan onta ke dalam lubang jarum, memasukkan benang saja ke dalam lubang jarum, susahnya minta ampun. Maka golongan yang pertama adalah golongan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Golongan yang pertama ini adalah golongan yang senantiasa bertolak belakang dengan Al-Quran. Ketika Al-Quran menyuruh untuk sholat, mereka malah meninggalkan sholat. Ketika Al-Quran melarang untuk meminum minuman khamar, berzina, mereka malah menjadikan khamar sebagai kebiasaan dalam kehidupan mereka. Golongan yang kedua adalah orang-orang yang sombong. Ketika kita ingin mengetahui arti sesuatu, kita harus bertanya kepada Allah dan Rasulnya, yakni melalui Al-Quran daripada orang lain. Sedangkan menurut sunnah yang dijelaskan oleh Imam Muslim nomor 147, Al-Kibru batarul haq wa ghamdun nas. Sombong adalah menentang kebenaran dan merasa diri lebih baik daripada orang lain.
Sekiranya masih ada dua golongan ini pada kita semua, marilah kita bersama-sama menjauhinya. Semoga kita bisa berkumpul di surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Batang si cerek kita pilbanda, kok rabah tolong tagakkan. Ambo ketek sadang barajan, kok salah tolong tunjukkan. Assalamualaikum